bagi seorang muslim gitu yang manual booknya adalah Al-Quran gitu, yang manual booknya adalah Al-Quran, dijelaskan bahwa yang namanya manusia itu lahir dalam keadaan lemah, kuat dan kembali lemah. Selatan berisik, semakin berisik, semakin asik. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya Selatan Berisik, semakin berisik semakin asik ya. Hari ini saya sendiri teman-teman semuanya, hostnya entah kemana. Hostnya sedang izin dulu gitu ya. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita sedang ingin berbicara tentang yang sedang rame nih di sosial media. Ya, bicara apa ini? Apa nih gitu ya. Hari ini saya ingin berbicara tentang child free teman-teman semua ya, tentang child free. Bisa teman-teman Selatan Berisik atau teman-teman Insight semuanya pasti tahu dong ya, di sosial media ini sekarang lagi rame banget nih ngebahas tentang child free. Sebetulnya child free ini apa sih gitu ya? Free child free gitu ya, free child atau child free gitu. Bebas tanpa anak ya. Jadi child free ini adalah sebuah keputusan ya, sebuah keputusan yang diambil oleh mereka yang sudah menikah, yang memutuskan bahwasannya untuk tidak memiliki anak ya, untuk tidak memiliki anak. Artinya hanya melewati kehidupan berdua suami istri teman-teman semua gitu ya. Apa ya alasannya? Alasannya banyak, alasannya berbeda-beda dan setiap orang punya alasan masing-masing saya pikir. Kenapa menjadi booming akhir-akhir ini? Karena mungkin disampaikan oleh orang yang memang sangat dipandang sangat kompeten, orang yang memang dipandang keren ya, orang yang dipandang pinter gitu. Nah, sehingga akhirnya muncullah banyak kontroversi teman-teman semuanya. Nah, sebetulnya mana sih benar nggak sih child free ini? Apakah orang-orang yang memutuskan child free ini adalah orang-orang yang egois? Saya pikir tidak semua orang yang memutuskan untuk mengambil keputusan child free ini mereka egois ya. Bisa jadi justru yang tidak child free juga bisa jadi lebih egois gitu ya. Jadi tidak senantiasa itu teman-teman semua gitu keputusannya. Jadi setiap orang punya alasan tersendiri. Apakah benar apakah enggak? Di luar benar dan salah itu adalah keputusan, itu adalah hak masing-masing orang. Asalkan ketika memutuskan itu benar-benar ada alasan yang memang bisa diterima, alasannya kuat, alasannya memang bisa dibenarkan gitu ya. Di luar negeri misalnya, di luar negeri banyak orang yang memutuskan untuk child free ini misal di Jerman karena masalah ekonomi biasanya gitu ya. Semakin ekonominya rendah maka banyak mereka yang memutuskan untuk child free. Kenapa? Karena secara logika, secara rasional untuk kehidupan mereka berdua pun masih sulit gitu ya. Nah, hanya saja di negara kita gitu ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian mengambil keputusan tentang sesuatu itu bukan karena alasan yang memang ini adalah alasan yang original dari mereka, enggak. Banyak sekali masyarakat yang pada akhirnya itu menjadi follower ya, karena yang menyampaikannya adalah orang yang dianggap keren gitu ya, orang yang dianggap kompeten. Akhirnya banyak tuh masyarakat kita yang menjadi ikut-ikutan. Nah itu yang nggak boleh kalau menurut saya, itu yang keliru, ikut-ikutan gitu ya. Tetapi kalau saya ditanya sudut pandang saya terhadap child free ini seperti apa sih gitu ya. Di luar itu adalah keputusan setiap orang. Kalau saya pribadi, saya sih memilih untuk tidak child free ya teman-teman. Kenapa saya memilih untuk tidak child free? Karena menurut Bapak Psikologi Sosial Erikson, setiap manusia itu pada setiap fasenya punya tugas perkembangan yang harus terpenuhi gitu ya. Jadi dari mulai bayi sampai lansia itu ada tugas perkembangan yang harus terpenuhi. Nah di masa-masa dewasa awal menuju dewasa tengah ya, dewasa tengah lah biasanya, itu tuh ada tugas perkembangan yang secara fitrah itu adalah tugasnya generativity versus stagnasi, di mana secara alami, secara naluri di usia itu
manusia ingin memberikan kontribusi kepada dunia, kepada alam semesta, kepada lingkungan, itu generativity. Dan salah satu caranya adalah dengan mereka memiliki keturunan, kemudian mereka berkontribusi membesarkan, memberikan cinta, memberikan kasih sayang gitu ya kepada lingkungan tersebut. Ya, sampel terkecilnya adalah anak gitu ya. Nah, kemudian dari generativity itu yang akan akhirnya menimbulkan satu rasa kepuasan gitu ya, dan akan mempengaruhi tugas perkembangan berikutnya. Tugas perkembangan berikutnya apa di masa lansia? Munculnya wisdom, munculnya kebijaksanaan. Nah, ketika kita kehilangan cara untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat, maka kita ada di fase stagnasi. Nah, di fase stagnasi itu kita benar-benar stuck ya. Kita secara naluri harusnya memiliki kontribusi kepada lingkungan, kepada masyarakat, tetapi kita kehilangan cara. Akhirnya kita stagnasi ya. Jadi kalau saya pribadi, saya memilih untuk tidak child free karena alasan tadi gitu ya, secara naluri ya gitu. Dan selain itu saya juga muslim mungkin ya. Jadi bagi saya pribadi, bagi seorang muslim gitu yang manual booknya adalah Al-Quran gitu, yang manual booknya adalah Al-Quran, dijelaskan bahwa yang namanya manusia itu lahir dalam keadaan lemah, kuat dan kembali lemah. Nah, ketika saya ada dalam keadaan kembali lemah, maka ada penerus ya, ada penerus yaitu keturunan-keturunan kita gitu ya. Jadi kalau saya pribadi memilih untuk tidak child free, tapi menjadi hak setiap orang untuk memilih apakah dia menjadi child free atau tidak. Yang penting alasannya ya, yang penting alasannya. Hanya saya menganggap bahwa setiap fase kehidupan kita punya tugas perkembangan. Ada satu masa dewasa tengah menginjak lansia di mana kita butuh keberadaan, keceriaan anak, cucu gitu ya suatu hari nanti, dan itu secara naluriah kita mengharapkan itu semuanya, teman-teman semuanya. Jadi saya pikir di luar itu adalah sebuah keputusan ya, ini adalah sesuatu yang harus teman-teman pikirkan secara serius, secara benar-benar gitu ya, dan alasannya harus juga benar-benar alasan yang tepat gitu, bukan karena ikut-ikutan gitu ya, bukan karena ikut-ikutan ya. Jadi kalau teman-teman Selatan Berisik, teman-teman Insight kira-kira memilih yang mana ya? Child free atau tidak child free? Gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas tema-tema yang memang lagi in secara di sosial media, atau kita bahas hal-hal yang memang apa sih teman-teman butuhnya, apa sih berbicara tentang manusia, berbicara tentang lingkungan ya. Oke, ketemu lagi bersama saya nanti di Selatan Berisik ya, bersama Insight Psychology Service. Dadah.